Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan topik tentang bagaimana macam-macam perpipaan air di rumah kita. Nah, sebelumnya saya kan sudah membuat video ini, yaitu tentang rumah, ini kan rumah E ya, kawan-kawan, saya nomorin ini. Nah, sebelumnya rumah D, C, B, dan A ya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum melihat rumah A, B, C, D, silakan lihat video kira-kira seminggu yang lalu ya. Gampang kok, ada thumbnailnya itu gambarnya ya, kira-kira seperti ini. Nanti saya coba linknya saya cantumkan di bawah description video ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan langsung ke rumah tipe E ini ya, kawan-kawan. Sekali lagi saya ulangi ya, kawan-kawan, bahwa tipe-tipe ini adalah yang sering kita lihat ya di rumah-rumah. Jadi belum tentu ini adalah yang baik ya. Jadi setiap orang itu memiliki keinginan yang berbeda-beda sehingga tidak semuanya sama ya. Bagi kita lebih suka ini, orang lain lebih suka itu ya, terserah masing-masing. Baik, kita lanjutkan ya. Rumah tipe E ini seperti apa pemipaannya? Kan perhatikan bahwa rumah E ini berlangganan air PDAM, lihat di sini ada meterannya. Kemudian air dari meteran ini disalurkan ke atas ya. Jadi tidak masuk ke dalam rumah, perhatikan. Ke atas itu karena ada tandon di atas ya. Nah, seperti biasa kalau ngisi air ya kawan-kawan, itu pastikan di sini ini dikasih klep pelampung ya, sehingga kalau airnya sudah penuh, pelampungnya terangkat, terus klepnya tertutup. Ada beberapa orang itu yang cerita ke saya, katanya, Pak, saya kalau ngisi tandon itu kalau sudah luber baru saya tutup. Gitu. Saya agak heran juga, zaman sekarang kok masih ada yang begitu, nunggu airnya amber atau luber ya baru ditutup kerannya gitu. Sudah banyak kawan-kawan ya klep-klep pelampung ini, nggak terlalu mahal kok, yang murah itu sekitar 50.000 pun udah ada, mungkin 40.000 juga dapat ya. Daripada kita luber-luber air sering terbuang ya. Baik, dari penampungan di atas ini air baru disalurkan ke bawah ke dalam rumah. Nah, di sini itu dibantu dengan booster pump atau pompa pendorong ya, kawan-kawan, perhatikan. Nah, tidak semua orang memakai pompa pendorong ya. Kadang ada yang cukup suloyo. Suloyo itu menerima ya, dengan adanya aliran yang akibat gravitasi ini, aliran turun terus keluar melalui keran. Ya. Tapi ada orang yang kurang puas, harus pakai booster penguat, gitu ya. Jadi air yang di dalam biar kenceng, makjos gitu. Nah, masalahnya kan, ya kita kalau pakai booster ini harus tahu jenis pompa kita ini seperti apa. Pompa booster yang di pasaran yang dijual itu rata-rata memakai flow switch ya, karena ya memang ya kalau pakai flow switch itu kalau benar masangnya itu air jadi kencang banget ya. Tapi kalau nggak tahu cara masangnya, nggak tahu persyaratan apa aja booster itu, malah pompanya nggak mau nyala ya. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki masalah dengan pompa booster, kenapa nggak mau nyala, kenapa nyalanya nyendat-nyendat itu sudah pernah saya bahas ya, kawan-kawan. Silakan lihat di video saya yang lain tentang pompa booster ya. Videonya nanti linknya saya sertakan di kolom description, silakan dicek ke sana. Nah, ini saya sendiri kalau sistem seperti ini itu enggak banget gitu. Menurut saya ini enggak efisien, kawan-kawan. Kenapa enggak efisien? Kawan-kawan perhatikan ya di sini. PDAM di sini ya, kawan-kawan. Tergantung daerahnya ya. Kalau di daerah Batam apalagi yang daerah Beloy gitu ya. Di sana tekanannya kenceng, kawan-kawan. Kalau kita memakai sistem seperti ini ya, tekanan itu berhenti sampai di klep pelampung sini, sehingga dari sini ya, dari tandon ke dalam itu kita nggak mendapatkan
bantuan tekanan dari PDAM. Karena apa? Kita sudah stop sampai di klep Lampung. Nah, itu kerugian kita ya. Kalau PDAM lagi kencang, justru kita menyetopnya di sini. Konyolnya lagi, ya, kita pengen naikkan tekanan memakai booster, ya, memakai pompa pendorong. Kenapa konyol? Di sini tadi tekanan udah besar, dimatikan di sini. Terus kita dapat tekanan kecil, dinaikkan lagi dengan memakai booster dan memakai listrik tentunya, ya kan? Jadi tadi ada energi potensial yang besar kita matikan, kemudian kita bikin energi potensial baru yang membayar listrik gitu. Itu yang saya bilang nggak efisien. Nah, untuk rumah-rumah yang tekanan PDAM-nya pelan, ya mungkin nggak terlalu banyak perbedaan efisiensinya ya. Tapi ini tadi khusus yang PDAM-nya tekanannya udah cukup, itu yang kayak gini ini nggak efisien kawan-kawan. Ya. Kalau saya mau menjelaskan terlalu detail nanti akan terlalu lama, tapi ini sebetulnya sudah sering saya bahas ya di video-video saya sebelumnya. Kalau kawan-kawan pengen tahu banyak gitu ya, silakan ditontonin ya video-video saya ya. Ya mungkin kawan-kawan capek juga ya nonton sangat banyak gitu. Nah bayangin kawan-kawan tinggal nonton aja capek, apalagi saya yang bikin ya. Oke kawan-kawan itu tadi ya. Jadi kelemahan sistem ini dia seringkali kurang efisien, terutama kalau PDAM-nya alirannya kenceng gitu ya. Yuk sekarang kita lanjut ke rumah tipe ke rumah F ya. Nah apa yang mereka lakukan di sini kita lihat nih. Nah ini adalah sumber airnya dari sumur ya. Ini sumur, kemudian bisa pakai pompa, ya. Kemudian ditampung dulu di tandon, ya. Seperti itu. Kemudian air dipakai ke dalam rumah. Nah, biar tekanannya kencang dibantu oleh booster pump atau pompa pendorong. Nah, ini ceritanya mirip-mirip sama rumah tipe F tadi, cuman bedanya di sini, yang tadi kan sumber airnya dari PDAM, yang kali ini pakai pompa dari sumur gitu ya. Nah, ini sama ya kawan-kawan, sama ceritanya. Saya bilang ini enggak efisien karena apa? Perhatikan pompanya ada dua. Sebetulnya ini satu pompa aja cukup ya, memompa dari sumur ya. Kemudian kalau pengen ngisi tandon ya udah isi nggak apa-apa. Tapi di sini bisa dicabang, kawan-kawan. Ya, selain memompa ke dalam rumah, dia juga mengisi tandon, nggak masalah. Ya. Kemudian rangkaiannya yang di sini percabangannya itu jangan lupa dikasih check valve ya. Ini juga udah pernah saya bahas ya. Kawan-kawan silakan lihat. Saya beri linknya di bawah ya. Silakan diperiksa, klik-klik aja kawan-kawan. Jangan malas untuk nonton. Saya yang bikin aja nggak malas ya. Oke, lanjut ya. Ke rumah tipe lagi. Ke rumah G, kawan-kawan. Nah, rangkaian-rangkaian di sini nih ya kawan-kawan, itu real, maksudnya memang fakta ya. Memang dilakukan oleh beberapa orang ya. Saya tahu dari mana, tahunya gini. Saya kan kadang-kadang orang ngirim WA ke saya ya, bertanya, "Pak, apakah ini udah benar kayak gitu?" Terus saya perhatikan rangkaiannya seperti ini, seperti itu. Makanya saya bisa menggambarkannya bermacam-macam. Kawan-kawan perhatikan di sini rumah G ini ya. Rumah G ini sumber airnya adalah dari PDAM. Ya, perhatikan. Ini ada meterannya. Nah, kemudian dipasang cek valve. Nah, ini kawan-kawan, ini penting ya. Berkali-kali kalau kita langganan PDAM, itu pastikan di sini ada cek valve-nya, kawan-kawan. Kalau tidak, maka ada kemungkinan air itu bisa mengalir kembali ke meteran PDAM gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan ya jalur ini. Orang ini memiliki tandon bawah tanah, kawan-kawan perhatikan. Ya. Jadi dari PDAM ini airnya selain dilanjutkan ke sana, dia juga ditampung di bawah. Tentu saja air ini gunanya untuk cadangan ya. Kalau diperlukan baru dipakai.
Kalau nggak diperlukan ya nggak dipakai. Nah, perhatikan bahwa selain disimpan di bawah, air disalurkan ke sana. Perhatikan ya. Nah, ini terus dibelokkan ke sana. Perhatikan ya. Terus dicabang. Nah, terus cabang lagi. Terus belok masuk ke dalam rumah. Perhatikan. Kita lihat dari atas ya. Tuh jalurnya seperti itu. Ini tadi dari PDAM masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, sini, dan masuk ke dalam rumah. Nah, keuntungan dari sistem ini apa? Kalau tekanan PDAM-nya kuat, maka pompa-pompa ini tidak perlu menyala, gitu kawan-kawan. Nah, kalau pompa ini adalah otomatis, maka pompa ini dengan sendirinya akan mati kalau tekanan PDAM-nya tinggi. Kenapa? Karena pipa di sini itu kan ditekan oleh tekanan dari PDAM, sehingga pompa itu otomatisnya atau pressure switch-nya akan dipaksa mati oleh tekanan air, ya, teman-teman. Begitu cara kerjanya. Nah, kita bahas lagi ya. Terus pompa ini gunanya untuk apa? Pompa ini gunanya adalah untuk kalau tekanan dari PDAM melemah atau bahkan airnya mati, ya, maka pompa ini akan otomatis bekerja, dia menghisap air dari tandon bawah ini, ya perhatikan. Dia dihisap dari sini, kemudian dipompakan ke dalam, ya. Jalurnya sama, ke sini, sini, ke sini, nah masuk ke sana. Oke. Kemudian misalkan tandon yang bawah ini habis, gitu ya. Maka orang ini bisa mengaktifkan pompa yang sebelah sana. Ya. Ini mungkin orang kaya ini kan, banyak pompanya ya. Nah ini alternatif ya, kalau nggak harus ditiru, tapi boleh untuk diketahui. Jadi perhatikan pompa ini kapan terpakai ya. Ketika tandon bawah habis, PDAM airnya lemah, akhirnya tandon yang atas ini kepakai ya. Perhatikan pompa ini adalah menghisap air dari tandon yang ini, terus dipompakan ke dalam rumah. Terus mungkin ada yang bertanya, Pak, nanti apakah nggak balik ke PDAM? Itulah tadi gunanya cek valve ini ya, teman-teman. Perhatikan kalau pompa ini bekerja, dia selain ke dalam rumah, dia juga dicabang ke sini. Perhatikan, dia akan lari ke sini, sampai sini tep, kena stop oleh cek valve. Atau balik lagi ke tandon bawah, perhatikan, tek, kena pompa. Ya, pompa otomatis itu biasanya selalu dilengkapi dengan cek valve. Jadi air nggak akan bisa masuk ke dalam, gitu ya. Oh ya, kawan-kawan banyak yang bertanya juga, Pak, sebaiknya pipa yang dipakai itu ukuran berapa sih, Pak? Gitu. Prinsipnya gini, kawan-kawan, pipa air itu ya makin besar, makin lancar, gitu ya. Kalau memungkinkan memakai pipa 2 inci ya pakailah, tapi nggak perlu lah. Saya bilang kayak gitu tuh ekstrim, terlalu ekstrim. Maksudnya gini, kalau mau lancar ya silakan pakai silakan pakai pipa 1 inci gitu ya. 1 inci itu pasti lancar gitu kan. Nah, tapi orang kan nggak selalu mau memakai pipa yang ukuran 1 inci karena menanam ke dalam dinding mungkin agak susah ya. Akhirnya orang memakai kebanyakan itu setengah. Nah, setengah itu lubangnya kecil kan. Karena lubangnya kecil maka seringkali air itu jadi lemah ya ke dalam rumah. Ya paling tidak kalau nggak mau pakai 1 inci, pakailah 3/4 inci gitu ya. Jadi perhatikan, kalau mau lancar pakai berapa, seperti tadi saya bilang, makin besar pipa, makin lancar. Terus kalau pipa hisap, Pak, sama, makin besar pipa, makin lancar. Gitu. Pak, katanya ada orang untuk menaikkan hisapan harus diganti pipa kecil. Itu sebetulnya salah ya, kawan-kawan. Itu salah kaprah. Gitu. Ya, yang benar pipa itu harus besar gitu ya. Dah, itu aja prinsipnya. Itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah dan teori dari ini sistem hidrodinamika ya kan. Kalau pengen saya bahas nanti suatu saat akan saya bahas. Tapi sudah pernah sih sebetulnya di video tentang ukuran-ukuran pipa dan akibatnya pada aliran air ya. Nanti saya usahakan saya cantumkan di kolom description, silakan kawan-kawan lihat.
Baik kawan-kawan, segitu dulu ya untuk video kali ini. Lain kali kita akan bahas yang rumah-rumah selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.